Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama bertahun-tahun, seorang istri tega meracuni suaminya. Ia bahkan menyimpan jenazah suaminya selama 40 hari di dalam rumah. Kasus ini terungkap setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi. Desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang tenang, geger dengan terkuaknya pembunuhan yang dilakukan seorang istri pada suaminya sendiri. Rumah yang 10 tahun telah dikontrak Pasutri ini mendadak ramai dikerubungi warga yang kaget dengan aksi pembunuhan oleh seorang ibu rumah tangga. Rumahnya memang kosong, udah lama kosong. Tapi ternyata setelah kita pastikan dari petugas polsek, ternyata betul di dalam ada jenazah laki-laki dan sudah rusak. Kurang lebih sudah ada sebulan lebih, 40 hari lah. Sehingga sudah tampak mengering, sudah membusuk dan sebagainya. Tapi yang jelas pelakunya sudah menyerahkan diri ke Polres Jombang dan mengaku telah membunuh suaminya. Bahtera pernikahan Fauzia dan suaminya kerap diwarnai cekcok. Pelaku mengaku sering mengalami KDRT fisik juga verbal. Batas kesabaran Fauzia sudah ada di titik nol. Tak lagi kuasa menanggung derita, Fauzia gelap mata. Ia ingin menghabisi nyawa suaminya. Dia melaporkan bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap suami sirinya di rumah kontrakan di daerah Mojo Agung. Dari hasil otopsi memang ditemukan adanya juga penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam dan juga benda tumpul. Motif terlapor dengan pelapor atau korban ini sudah menikah siri lama dari 2014. Nah, pada saat 2019 itu sudah mulai adanya kerenggangan dari rumah tangga yang mana korban sering melakukan kekerasan terhadap terlapor. Polisi bilang Fauzia dan suaminya nikah siri pada tahun 2014. Tapi dalam perjalanan waktu, hubungan keduanya merenggang tak harmonis. Fauzia mengaku kerap menjadi sasaran kekerasan oleh suaminya. Sakit hati Fauzia pada sang suami pun memuncak. Hingga tanggal 11 Mei 2025, ia bertekad untuk membunuh suaminya. Fauzia lalu membeli racun tikus dan 7 butir potasium sianida di sebuah toko pertanian. Ia lalu mencampur potasium dalam botol air minum yang biasa digunakan suaminya. Selang sehari di 14 Mei 2025, korban ambruk usai minum air yang dicampur racun oleh sang istri. Fauzia lalu memindahkan tubuh suaminya ke dalam kamar dengan bantuan seseorang. Untuk memastikan kematiannya, Fauzia menganiaya korban hingga dipastikan tak lagi bernyawa. Pelaku menutupi jenazah korban memakai selimut agar bau tak keluar dari rumah. Fauzia tetap tinggal di rumah itu selama 7 hari. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Demikian pula dengan kejahatan yang Fauzia lakukan pada suami sirinya. Tetangga sempat curiga dengan bau busuk dari rumah Fauzia. Tapi ia berdalih bau menyengat berasal dari bangkai tikus. Pada tetangga, Fauzia mengaku beli racun tikus sebab hewan pengerat ini kerap berkeliaran di dalam rumah. Begitu bau kian menyengat, pelaku lantas pergi dari kontrakan dan tinggal di rumah kerabatnya di daerah Kesamben. Fauzia bahkan masih sempat mendatangi rumah kontrakannya beberapa waktu kemudian untuk menjual perabot. Tapi pada Rabu 25 Juni, tepatnya 42 hari sejak pembunuhan terjadi, Fauzia mendatangi Mapolres Jombang dan mengakui perbuatan kejinya itu. Polisi menetapkan Fauzia sebagai tersangka dan menahannya. Ia dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga hukuman mati menantinya. Masih soal kasus kekerasan dalam rumah tangga, saudara. Kalau tadi kisah Fauzia di Jombang, Jawa Timur yang meracuni suaminya karena lelah jadi korban KDRT, kali ini soal seorang ibu rumah tangga di Bekasi Selatan, Jawa Barat berinisial D. Ia mengadu ke petugas damkar setelah menurutnya laporan KDRT yang ia alami tak kunjung ditindaklanjuti polisi.
Unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga setelah dapat pengaduan soal kasus KDRT. D mengaku frustasi karena laporan sejak 20 Juni lalu ke polisi lambat progresnya. Saat ditemui petugas damkar, tubuh D penuh luka dan memar di kaki, tangan, dan merasakan pusing kepala. Sempat ingin mengakhiri hidup, tapi usai didatangi petugas damkar, D mengaku lebih lega dan tenang karena ia merasa didengar. Lalu kita konfirmasi keluarganya dan menceritakan apa yang dilaporkannya, ya ternyata benar. Kita tanya apakah sudah lapor ke pihak berwajib, sudah dari hari Jumat, seperti itu. Karena dia belum ada, mungkin karena banyak laporan, ya, mungkin dia merasa frustasi, untuk curhat nggak ada, ya terpaksa si korban lapor damkar. Ketua RW setempat bilang sudah 2 tahun D jadi korban KDRT, tapi dia urung melaporkan perangai suaminya karena berat di anak. Cekcok perkara ekonomi diduga jadi pemantik kekerasan dalam rumah tangga yang kerap dialami D. Masalahnya memang kondisi ekonomi ya Pak ya, faktor kondisi ekonomi, karena yang namanya si sang istri pasti meminta untuk suaminya melakukan kewajiban dan memberikan nafkah. Namun di saat si istrinya terkadang meminta kebutuhan, namun suaminya merasa emosi dan tersinggung langsung melakukan tindak kekerasan. Kepada tim damkar, korban cerita soal kehidupan rumah tangganya. Ia sekaligus curhat soal penganiayaan yang dilakukan suaminya. Ia sering dipukuli saat cekcok dengan suami. Bisanya mereka bertengkar karena persoalan ekonomi. Perlahan, kondisi psikologis D membaik setelah mendapat layanan konseling dari petugas damkar. Namun di sisi lain, polisi membantah dugaan tak menindaklanjuti pelaporan kasus KDRT yang dialami D. Polisi mengklaim sudah melakukan pemeriksaan termasuk visum. Bahkan sudah menangkap suami sang pelaku KDRT yang kabur ke daerah Boyolali. Polisi menyebut latar belakang kasus KDRT ini lantaran pelaku sudah 3 hari tak bekerja hingga membuat cekcok. Polisi klaim setelah terima laporan KDRT butuh waktu bagi polisi untuk memprosesnya. Pada saat melapor kepada kami tanggal 20 itu sudah ditanggapi dan sudah terbit LP, sudah terbit laporan polisi. Dan sudah visum juga ya? Ya, visum pun juga sudah dilakukan. Sudah pasti ada proses, perlu berproses, perlu waktu, dan sekarang pun juga pelaku juga sudah kita amankan. Kemelut dalam rumah tangga mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang sehat. KDRT jelas bukan jadi solusi atas segala problematika yang terjadi. Yang ada, KDRT malah menjadi sumber penderitaan bagi anggota keluarga. Padahal rumah patutnya jadi sumber perlindungan dan kasih sayang bagi semua yang tinggal di dalamnya. Informasi usai jeda di berita utama, saudara, seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta kecebur ke gorong-gorong di area parkir liar. Tetaplah bersama kami. Kamu masih single? Hari gini double dong. Top Mochaccino.